Juragan_Jingga. Bab 1 Daun Gugur ngelamar Juragan Daun Gugur. Kalau gak mau nyemir sepatu lagi, nikah saja sama saya. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, bagaimana tidak? Juragan yang terkenal kaya dan sudah mempunyai 3 istri bicara terang-terangan begitu di depanku. Aku merasakan keringat yang mulai meluncur dari dahi, membasahi pelipis hingga menggantung di dagu, kubiarkan ia jatuh sendiri. Tak ada waktu untuk menghapusnya, sepatu kerja milik perempuan cantik yang tengah kusemir lebih penting daripada mengurusi bulir keringat. Bisa cepetan gak? Udah telat, nih. Aku mendongak, silau mentari pagi dari balik tubuhnya membuatku memicingkan mata, namun sekilas aku bisa melihat jika perempuan cantik itu tengah memasang wajah kesal. Iya. Aku menunduk lagi, mencoba sekuat tenaga menyemir sepatunya dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Hiperbola memang bahasaku ini. Duh, mana yang satunya belum? Ia menggerutu lagi, aku hanya bisa menghela napas sembari mempercepat gerakan tangan. Sombong sekali perempuan ini. Ya, aku akui kalau dia memang sangat cantik, namun bukankah keindahan yang ia miliki hanyalah sebuah titipan? Lagi pula, kalau dilihat-lihat dia hanya pegawai toko biasa, kelebihannya toko itu mempunyai seragam khusus yang membuat pegawai terlihat keren, rambut yang disanggul untuk pegawai perempuan membuat mereka tampil cantik dan menarik. Ini. Aku mengelus dada saat ia melemparkan uang lecek bergambar pahlawan Muhammad Hosni Tamrin, kemudian pergi begitu saja dengan langkah cepat. Hampir saja aku mengkufuri nikmat Allah karena tingkah lakunya. Sudah jelas padahal, di depan kotak semirku terpampang tulisan Rp5.000. Ah, tak apalah, ini rezeki pertamaku di pagi hari, menggerutu tiada guna, bersyukur dapat pahala. Matahari sudah naik begitu tinggi, aku melihat jam di toko kelontong milik Pak Budi, masih ada waktu sekitar 10 menit. Dengan sisa semangat yang membara langkah ini kembali menyusuri trotoar jalanan, menawarkan sikat hitam untuk sepatu para bangsawan. Goyangan telapak tangan tanda penolakan sudah tak asing, tak membuat hati nyeri, justru semakin menambah rasa semangat di hati. Sepertinya perempuan sombong tadi memang menjadi pelanggan pertama sekaligus terakhir di pagi hari ini. Sudah 10 menit berlalu, aku belum menemukan pelanggan yang lain. Dengan gontai aku melangkah mendekati penjual gorengan yang usianya sudah paruh baya, kalau ada mungkin sepantaran dengan nenekku. Berapa, Umi? Aku menunjuk tempe goreng dan risol. 2 ribuan, Neng. Tersenyum aku mendengar jawabannya, segera aku merogoh uang lecek pemberian perempuan tadi. Kemudian aku merogoh saku celana, masih ada sisa uang hasil kemarin. 5 ya, Mi, pintaku. Wanita tua itu mengangguk dengan seberkas cahaya di wajahnya. Aku menghitung uang hingga pas 10.000, namun akal sehat kembali berpikir saat hendak memberikan uang 2.000 lecek itu padanya, akhirnya aku kembali meraba-raba saku celana, beruntung kudapati 1 lembar 10.000 di saku bagian belakang. Air mataku hampir tumpah rasanya, dari mana uang ini berasal? Bahkan aku tak ingat. Kumasukkan kembali 5 lembar 2 ribuan ke dalam kotak semir, lalu menggantinya dengan uang 10.000 untuk kuberikan pada nenek penjual gorengan. Nuhun, Neng. Sami-sami, Bu. Laris ya, gorengannya. Selepas menerima bungkus gorengan aku segera berlari kecil, mengingat kedua adikku yang tengah menunggu dengan perut lapar. Jarak rumah dengan pasar tempatku mencari nafkah sekitar 1 kilometer. Anti kakiku ini menaiki angkutan kota kalau hendak pulang atau pergi. Sayang jika uang 2.000 harus kugunakan demi perjalanan. Setidaknya aku masih mempunyai kaki yang sehat untuk diajak berlari, dan juga aku hanya perlu lurus menyusuri trotoar, kemudian belok kanan menyusuri Gang Ahmad. Saat berada di pertigaan, tiba-tiba langkah terhenti, menatap tanjakan yang tentunya bukan arah ke rumah. Tanjakan itu adalah jalan menuju orang terkaya di wilayah sini. Juragan Jingga, yang menawarkan pernikahan karena melihat aku sesegukan di trotoar, saat itu hatiku sedih karena sudah 2 hari tak dapat pelanggan. Mengingat adikku, Bintang dan Mentari yang pasti tengah menahan lapar, kakiku kembali berlari kecil, berbelok ke arah kiri meninggalkan tanjakan yang kutatap barusan, langkahku terus menyusuri jalan sempit yang di samping kirinya terdapat sungai dan samping kanan rumah maupun kontrakan yang berjejer. Tempat tinggalku berada paling pojok, paling kumuh, paling jelek. Beruntung, sebelum Bapak bangkrut karena judi dan meninggal, beliau sempat membangun rumah kecil, tentu saat Bapak belum mengenal yang namanya judi.
Jadi, aku tidak perlu kesusahan membayar sewa kontrakan di saat benar-benar tidak mempunyai sepeser uang. Setidaknya ada tempat bernanung bagi kami walau dengan keadaan lapar. Setidaknya kami bisa menenangkan rasa dahaga dengan tidur nyaman. Dek, Assalamualaikum. Ku dengar Bintang, adik pertamaku yang gondrong menyahuti. Kemana Mentari? Adik bungsu perempuanku? Biasanya mereka menyahuti salam bersamaan. Huhuhu, huhuhu. Astagfirullah, Dek. Kenapa? Aku langsung terduduk melihat Mentari yang tengah dikompres sapu tangan lusuh oleh kakaknya sendiri, Bintang. Mentari badannya panas, ujar Bintang, aku bisa merasakan saat meletakkan telapak tangan di sekujur tubuh Mentari. Dari kapan, B? Tadi, Kak. Gak lama setelah Kare pergi, jawab Bintang, adikku yang selalu bersikap dewasa ini walau baru menginjak kelas 4 SD. Sepertinya Mak Mentari kambuh, gumamku. Bintang menatapku bergantian dengan adiknya, raut wajahnya tampak bingung. Kita ke rumah sakit, ya. B, kamu isi perut dengan gorengan. Aku menyodorkan bungkusan yang tergeletak begitu saja. Bintang menurut, ia mengambil satu risol dan melahapnya dengan cepat. Ya Allah, RI. Kataku khawatir seraya mengganti air kompresan, menunggu Bintang menghabiskan gorengan. Makan saja, tapi jangan dihabiskan sekaligus. Gak baik, ucapku saat melihat ekspresi wajahnya yang masih menginginkan makanan tersebut. Kak Rembulan, memangnya punya uang buat ke rumah sakit? Tanya Bintang dengan mulutnya yang penuh, kelucuannya sedikit menghibur hatiku. Uang bisa dicari, daripada Mentari seperti ini. Bintang mengangguk-angguk, kemudian menuangkan air ke dalam gelas plastik dari teko yang warnanya sudah pudar. Melihatnya yang sudah selesai makan, aku segera melepas kotak semir yang sedari tadi talinya menggelayut di kedua pundak. Kemudian beranjak mencari jaket di dalam lemari yang kakinya sudah dimakan rayap, membuat benda itu berdiri tak seimbang. Kudapati jaket Mentari berwarna ungu pemberian almarhum ibu 2 tahun lalu, entah masih muat atau tidak, yang jelas aku harus melindungi tubuhnya dari angin luar. Sabar ya, Dek. Tak tega aku melihat Mentari menggigil, tangannya memegang perut bagian kanan. Kuangkat tubuh anak kelas 1 SD tersebut dengan mudah, lantas segera membawanya keluar. Bintang mengekoriku dan mengunci pintu gubuk tua ini. Mentarinya kenapa, Rey? Tanya Bu Ida, tukang warung yang melihatku terbirit-birit membawa Mentari. Sakit, Bu. Aku menjawab sambil terus berlari, tak peduli jika ia mendengar atau tidak. Dadaku terasa sesak karena berlari seraya membawa beban. Sesekali aku melirik ke belakang, takut Bintang tertinggal. Kak Re, memangnya rumah sakit hari Sabtu buka? Aku berhenti melangkah mendengar pertanyaan pemuda kecil itu. Memangnya tutup? Tanyaku bingung seraya membalikkan seluruh tubuh. Bintang menggeleng, membuatku semakin bingung. Gak apa, lah, Bey. Coba saja, rumah sakit pasti gak ada liburnya. Aku kembali berbalik, berlarian bersama kedua adikku yang malang. Saat di pertigaan, aku kembali menatap tanjakan sekilas. Dalam hati, haruskah aku meminta bantuan pada Juragan Jingga? Duh, ngawur sepertinya pikiranku ini. Kalau ya aku menikah dengan juragan terkenal itu, bagaimana dengan kuliahku? Aku masih ingin belajar, menempuh pendidikan walau materiku tak mampu. Namun, aku percaya kegigihanku akan membuat segala rintangan di hadapan pergi dengan sendirinya. Masih dengan langkah yang cepat, akhirnya aku sampai keluar gang. Lalu lalang kendaraan kembali kulihat, bisingnya suara jalanan kembali kudengar. Angkot! Usus buntu? Aku melotot mendengar penuturan dokter yang memeriksa keadaan adikku, Mentari. Tapi, setahu saya, Mentari itu ada masalah di lambungnya, Dok. Bukan di usus, kataku masih tak percaya. Iya, lambungnya juga bermasalah. Tapi yang paling parah memang ususnya, Neng. Harus cepat dioperasi. Memangnya adik kamu gak suka sembelit atau encer buang airnya? Memang, Mentari sering sekali mengeluh kalau ia susah buang air. Ia juga sering sekali mengeluarkan darah saat buang kotoran, sakit katanya. Biaya operasinya berapa, Dok? Tanyaku sedih, ragu dengan diri sendiri. Di sini, biasanya lebih dari 10 juta, Neng. Tergantung parahnya kondisi usus pasien juga. Kerongkonganku tercekat mendengar jawaban dokter tersebut. Lebih dari 10 juta? Kurang dari itu pun aku tak punya. Aku menunduk,
Mermas jemariku seraya menahan sembilu, erangan mentari yang tengah menahan sakit membuat hatiku semakin hancur. Di sampingku Bintang mengusap lengan, seolah menguatkan dan merasakan kesedihan. Baik, Dok. Operasi adik saya secepatnya. Juragan lagi tidur siang, Neng. Neng bisa kembali setelah Bada Asyar, ya. Penjaga rumah Juragan Jingga terus memberi pengertian, namun aku tak mau peduli, yang kupikirkan sekarang adalah keselamatan adikku, Mentari. Saya harus ketemu Juragan, Pak. Juragan. Juragan. Bangun, ini saya, tukang semir. Juragan, saya mohon bangun, teriakku semakin menjadi, penjaga yang mulai kewalahan terus saja menghalangi aksi. Saat tubuh dan asaku mulai putus, kulihat gorden kamar di lantai 2 disibakan seseorang, penampakan pria bertubuh tinggi berdiri di sana, menatap ke arah keributan. Juragan. Aku melambaikan tangan dengan semangat. Tak lama, gorden itu tertutup lagi, membuat harapanku seolah musnah. Tuh, saya bilang apa? Udah, pergi aja ya, Neng. Kataku kasar seraya melepas cengkeraman satpam. Udah, pergi. Juragan lagi istirahat, baru pulang dari luar kota. Enggak, saya mau tunggu sampai Juragan bangun. Juragan. Juragan Jingga, teriakku lagi. Ngeel pisan, nya. Cepat pergi, daripada saya panggil anjing pengusir maling, setan dan dedemit. Panggil aja, panggil. Satpam itu malah semakin mencengkeram tanganku dan menyeret tubuh ini sampai batas gerbang. Pak Wawan, lepasin. Suara serak basah membuat kami berdua berhenti beradu otot, kulihat Juragan Jingga dengan kaos hitam dan celana santai menutupi setengah betis berjalan ke arah kami. Cepat kilat penjaga dengan nama Wawan itu melepaskan tanganku, menuruti perintah Juragan Jingga yang terlihat dingin. Kenapa ribut-ribut di rumah saya? Tanyanya masih dengan suara yang serak-serak basah. Hapunten, Juragan. Saya kesini ada perlu. Juragan Jingga tampak menyibakkan rambutnya yang sedikit gondrong, hanya sedikit. Perlu apa? Dengan cepat aku menarik lengan Juragan Jingga, menjauhkannya dari satpam menyebalkan barusan. Ekspresi wajah Juragan Jingga tampak berubah saat aku menariknya, mungkin heran karena aku begitu berani seperti ini. Kamu yang sopan ya sama Juragan? Lagi-lagi satpam itu ikut campur, ia mendekat namun Juragan Jingga memberi perintah supaya membiarkan kami berbicara berdua. Aku menjulurkan lidah karena puas, satpam bernama Wawan hanya memasang tampang kesal. Ada apa? Jangan tarik-tarik begitu lagi, ya. Juragan Jingga mengusap-usap lengannya, aku mendengus karena merasa hina, kalau saja keadaan tak segenting ini, mana mau aku menginjakkan kaki ke halaman rumahnya. Begini Juragan. Adik saya harus operasi usus buntu, jadi. Juragan Jingga menatapku serius. Aku menghela napas, memasang kuda-kuda. Juragan, tolong nikahi saya. Saya mohon, Juragan. Saya butuh uang untuk kesembuhan adik saya mohon nikahi saya, Juragan Jingga. Aku memeluk kakinya yang menjulang tinggi, kulihat satpam tadi memperhatikanku dengan heran, aku memelototinya agar ia tak ikut campur lagi. Saya mohon. Terus saja aku memelas seperti tak punya harga diri. Bangun. Suara serak basahnya memberi perintah lagi, sambil mengusap air mata aku turut. Yakin, mau menikah dengan saya? Istri saya sudah 3, loh. Juragan Jingga seperti menantang. Siapa juga yang sebenarnya mau menikah dengannya secara tulus kalau bukan karena kesusahan? Kamu gak akan cemburu? Duh, Gusti. Cemburu? Mau 3 atau 300 istri aku gak akan pernah cemburu. Toh, aku senang. Kalau kebanyakan dia pasti kewalahan ngurus istri-istrinya, yang terpenting Mentari bisa sembuh. Masalah nikah bisa saja aku minta cerai kalau keadaan sudah tak segenting ini. Tapi, bagaimana soal status gadisku? Pikirkan saja nanti, ada banyak cara untuk menolak. Pokoknya, sekarang pikirkan keselamatan Mentari. Iya, tidak Juragan. Saya tidak akan cemburu. Saya hanya ingin Juragan tolong saya. Aku menunduk, memainkan kuku yang sudah hitam tak terurus. Baik. Saya akan menikahimu. Bawa saya ke rumah sakit tempat adikmu dirawat, sekarang. Aku mendongak, harapan di hidupku seolah muncul kembali. Hatur nuhun, Juragan.
Hatur nuhun. Aku berterima kasih dengan tulus. Juragan menyuruhku menunggu di gerbang. Ia juga memberi perintah pada satpam supaya menyampaikan pesan ke sopir agar mengeluarkan mobil dari garasi mewahnya. Mentari, tunggu kakak, sayang. Bersambung. Wajah beruang. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya. Sampai jumpa.